Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تبارك وتعالى في القرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عزكم الله rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, pertama dan utama di kesempatan yang penuh berkah dan barokah ini, di rumah Allah, Baitullah ini, mari kita manjatkan puja dan puji syukur Allah Azza wa Jalla, di mana kula panjenengan sedaya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar ilmu. Sebelum menuntut ilmu, kita sudah mengawali dengan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, saya mengajak lisan saya lebih dekat dengan telinga saya, lisan saya lebih dekat dengan hati saya. Tidaklah lebih baik yang berbicara depan ini daripada panjenengan, ma'asyiral muslimin. Kita sama-sama tasamuh, kita sama-sama saling menghormati, kita saling sama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dalam rangka kita terus memperbaiki diri, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada pembawa risalah yang agung, yang mulia, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikan al-haq wa batil, al-halal wa haram, was-sunnah wa bid'ah, semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana ma'asyiral muslimin diri kita betul-betul qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul, katakanlah Muhammad, ngomong Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha,
Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah siapa? Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti berjumpa dengan Rasulullah SAW di akhirat. Karena tiada pandangan yang terindah ma'asal muslimin selain fi wajhillah, wajahnya Allah adalah wajah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari umat-umat Rasulullah SAW nanti di akhirat ma'asal muslimin yang mereka tertinggal, tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, karena mereka ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, kenapa wahai Allah, ini umatku wahai Allah, kenapa mereka masukkan surga, kata Rasulullah SAW, maka Allah menjawab, betul itu adalah umatmu, tapi mereka senantiasa menyelisihimu. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, sekecil apapun yang kita ketahui tentang ajaran-ajaran baik dari Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka kita patut untuk melakukan itu. Tidak ada sekecil apapun di hadapan Allah, tidak ada sunnah-sunnah sekecil apapun di hadapan Allah. Semuanya ma'asyiral muslimin, apa yang kita anggap ringan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla itu ada perhitungannya dan sangat berat pertimbangannya. Hadirin Allah, saya malam hari ini tadi telepon tak muslimin ini kurang enak badan, karena terus keluar kota, ya dalam rangka beberapa hal yang masalah muslimin, sehingga ya namanya muslimin ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan saya untuk bisa memberikan sedikit penjelasan tentang kemuliaan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mencoba membuka salah satu surat di dalam surat At-Taubah. Ini ma'asyiral muslimin, pemirsa jenengan dipirsani, di ayat ke-36 Allah Azza wa Jalla berfirman, inna 'izzatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan di sisi Allah Azza wa Jalla itu ada 12 bulan. Dan dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, itu ma'asyiral muslimin, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus kata Allah. Maka janganlah kalian menganiaya diri kamu di tempat ke-4 bulan tadi. Bulan yang disebut di sini ma'asyiral muslimin bulan haram adalah yang berurutan dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, apa lagi? Halo, Pak? Bu? Apa? Dzulhijjah, kemarin Dzulhijjah, sebelum Dzulhijjah. Dzulqa'dah, apa? Muharram, selepas apa? Rajab. Mencari wong Jawa, Rajab. Saya akan memberikan 4 bulan ini ma'asyiral muslimin menurut sudut pandang berbagai macam pemikiran dan aliran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sebelum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ini banyak orang Jawa ya, halo, betul ya? Nah, saya melihat dari sudut pandang orang Jawa, Muharram itu identik dengan
Napa Pak? Bu? Napa? Surah. As-surah. Jadi ada puasa namanya surah. Ada kata asyra. Asyra itu 10. Di hari ke-10 malam surah kalender Jawa Bapak sekalian itu dimulai dari terbenamnya matahari. Kalau kalender Masehi dimulai dari apa? Jam itu jam 12. Wong Jawa jare ngono. Ojo ngelalekno Jawa. Betul? Halo. Jadi al-hukmu, al-adab al-hukmu. Adat itu al-urf, itu bisa menjadi hukum. Asalkan adat itu tidak menyalahi syariat. Kalau adat itu bertentangan dengan syariat, maka yang kita gunakan mana Pak? Halo? Bu? Syariat atau adat? Setuju ya? Syariat ya? Wah, ya. Jadi wong Jawa kan ojo duwe gawe bulan suro mongko kuwi bakal celok. Halo? Halo? Setuju? Setuju apa? Setuju apa tidak? Yo sih ya. Ayo baca pikir lagi. Ojo duwe gawe bulan suro engko bakal gak wong desa, gak wong kutha, gak wong berpendidikan, gak profesor, gak doktor, berpikirnya ini sangat-sangat jumut. Napa jumut itu? Napa jumut itu? Halo? Mau karo yang jumut itu bahasa wis kenapa apa ya? Wis pokoknya ketinggalan itu jumut. Ada orang mengatakan dokter, profesor, ya saya percaya bulan surah. Jadi orang duwe gawe bulan surah kok bakal cilok. Ini bingkai orang Jawa. Nek teng Jogja itu kira mulai maghrib ngelilingi apa? Ngelilingi keraton. Sejarah surah ini bagus sekalian. Kalau kita baca di dalam sejarah surah ini, itu adalah Sultan Agung Mataram. Itu kepingin menang ngerebut Batavia. Sehingga dia ini kepingin menyatukan antara orang Islam dengan orang-orang Islam tapi sing rada sing mambu-mambu Jawa. Jawa kok lali Jawa nih. Nah, ini coba kita tangkap lagi pemikiran kita. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau adat itu berbenturan dengan syariat, maka yang digunakan setuju Pak ya? Setuju. Ini ada sinkretisme. Kalau bahasa kerennya Pak, sinkretisme itu ada mengawinkan budaya Jawa kali budaya Islam. Supaya ini bersatu untuk bisa merebut kerajaan, merebut Batavia waktu itu, merebut dengan perang melawan Belanda. Ini abad 16. Bagus sekali ngomong. Sehingga pulau dengan ini akhirnya wong Jawa niki akhirnya banyak ritual-ritual yang dia lakukan, yang melanggar syariat Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa Pak? Tadi kirap itu mengelilingi benteng Jogja. Kemarin di Solo. Nah kirap itu gak boleh ngomong toko bisu, satu kecap pun gak boleh ngomong, dan gak boleh sandalan. Ini sekarang jika sandalan niku ngabdi dalam namanya
Nek di Solo niku wonten namanya apa? Saya kira mereka membawa kebo Kiai Selamat. Kebo jenenge Kiai Selamat. Niku nek ngising, ngising pasien apa? Buang kotoran digawe kebo bule. Lah kalau ini niku kena PMK, napa? Mati. Padahal Kiai Selamat itu adalah pusaka, bukan kebun, pusaka. Tapi kebun ini ngiringi pusaka waktu keliling ini sehingga dia disebut akhirnya lari pusaka jenis pusaka Kiai Selamat. Jadi kebun namanya Kiai Selamat. Nah ini kalau berkotoran itu geloyoan. Ini jimat. Jimat ini apa? Barang siji sing di rumah itu jenenge jimat. Betul Pak ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selawat titik-titik ono iki. Nggih. Kak titik-titik selawat iku kudu sing akeh. Man shalla alaiya wahidatan. Man sabari wong barang siapa sing selawat satu kali sallallahu alaihi wasallam. Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Makanya kalau orang jenenge Rasul disebut jadi kalau juga tidak mau jawab. Oke, halo Bu, Mona, sampun ini, sampun, nunggu gitu. Nih pas ada tuh Bu, baik, tadi ngomong, ini kita coba, jadi kalau misalnya ada namanya tiara, tatayur di dalam banyak di dalam bulan surah ini. Kesyirikan. Padahal Rasulullah SAW tatayur asyirku kata Rasulullah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Tatayur itu sering tidak kali ada Rasul diulang. Kenapa tatayur itu? Tatayur itu adalah sesuatu yang panjenengan anggap itu menjadi penyebab musibah. Halo? Bu, ini orang cecek lebar pelok. Wah, kenapa Pak pikirannya? Halo, pikirannya apa? Wah, orang baris itu memang kenapa? Bulukan uang orang sing mati. Jenengan itu kalau tekati waktu saya sudah sirik ini. Loh, paham Bu? Ini tentu yang tidak boleh kita sesuai. Mani mau Jawa kan. Jadi kalau hubungan Bu, mana apa? Kamu. Padahal orang mau lagi utang. Tidak boleh lagi utang. Benar benar saya. Orang dah tahu lagi utang. Ini tidak boleh. Keyakinan seperti ini harus dihilangkan. Nek panjenengan iki ngaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Keyakinan ini tidak boleh. Wong biasa sujud saya percaya keris. Halo Pak. Memang Pak apapun agamanya. Nopo mawon agama wis karo gak diagama apa saja. Yang kembali dan pun kalau percaya santet itu. Makanya kata Rasulullah SAW, man atakahunan aw arafan fasaddaqa bima yaqul kafara bima unzila ala Muhammad, kata Rasulullah SAW. Man sabana barang siapa yang datang ke dukun, ke paranormal dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan paranormal ini, maka sungguh dia sudah kafir dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Coba. Jadi pun main-main. Pakaian wah serbanan, jenggoten, halo. Betul? Kalau yang yang diberikan ijazah yang diberikan ini tidak sesuai, tidak maksud, tidak sambung kepada Rasulullah SAW, jangan dipakai. Saya itu sering banyak meruya tiang-tiang niku sing teko nang dukun.
Dan dukun ini terkenal penutupan di mana itu macam-macam bikin jimat, macam-macam kan video ini. Saya tuh pernah ngomong sampai saat kerasnya gede orang karos, orang tombak, macam-macam di rumah. Betul. Boleh ngantuk. Ini bisa bikin mati serah, ini bikin mau coba. Turun bikin yang lain. Asyura, bulan Muharram ini Pak, bagus sekali. Bulan yang sangat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya jadi kita ini masa muslimin Allah. Nek wis Islam, selama budaya Jawa itu tidak melanggar syariat, yo digawe. Ya, perhatikan lagi. Jadi ini pinggir perapatan sampai buat kembang. Itu gimana? Itu bukan budaya Islam. Budaya Islam apa? Halo? Budaya? Itu jangan dipakai. Mentasabbahu qaumin fa huwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menurut satu kaum maka dia termasuk kaum ini. Jangan percaya itu, oh tiga perapatan saja tidak tabrakan, ya kalau ini tidak boleh, ini tertuyur, sirik. Apa ini? Halo? Oh? Paham? Nek duit gaya saling bulan surah, oh halo? Oh? Betul. Bismillah dulu masih syaitil adwalafis sama wawas. Tidak ada keburukan itu. Semuanya datangnya dari Allah, harus diatur, berlaku. Makanya bulan surah kita ini betul-betul murah. Kalau gue soalnya kan gue kau oleh DKI, kau oleh pidoma, bangun oma, kau oleh macam-macam. Tidak boleh budaya Jawa ini kau oleh. Lah ini mau akidah kalau banyak dengan itu kuat pun apa mengadem ngantem marah Allah titik gitu. Nek panjenengan itu sih yopa itu pasti akan setan pasti masuk. Pasti akan masuk. Kenapa orang yang hafal Quran bisa memasukkan setan atau bisa jin? Coba. Saya pernah menurut orang yang hafal Quran, hafal Quran. Lalu bisa teman-teman gitu coba. Ketika saya tanya kenapa anda bisa masuk kepada si fulan ini? Piye Pak? Ini bahasa tak kayak wong Jawa. Wong dia itu makan tidak pakai bismillah tangan kiri, saya masuk. Loh coba. Loh, halo Pak, Bu. Jenengan ini ngecek ini, keren. Padahal dia begini Bapak. Lu pasti ngaji. Allah Muhammad. Wis ngaji. Ini kan enak buka kanan cekrek mau beda kiwo belum melepuh setan. Betul ya? Jadi dia katakan kata Rasulullah SAW tidak dikatakan makan dan minumnya setan kecuali dengan tangan kiri dan berdiri. Setan gampang maksudnya. Jadi itu gampang sahabat ini titik nih turun hikmah yang saya kasih judul hikmah bulan Muharram. Sampai ini kita kirim dia Jawa, teman-teman lah. Jawa monggo Jawa. Ojo dilalekno suku Jawa sopan santune, gimana ya? Adab asore. Gitu. Punya akhlak, punya adab asal. Jangan dilupakan. Suku itu tidak menjamin kita masuk surga. Allah bisa memuliakan Rasulullah, Allah bisa menghinakan Abu Jahal lah. Macam inna akramakum indallahi atqakum. Maknanya siapa tidak perlu. Bagus sekarang ya, kembali kepada keyakinan kula dengan wong Jawa di sini. Tinggi wong Jawa. Saya kembali ke bingkai yang lain asal muslimin. Surah ini tidak hanya diperingati orang Jawa saja. Orang-orang Syiah di baik di Indonesia maupun di Irak pusatnya sekarang ini itu juga memperingati Syuro. Jadi kalau orang Sunai memperingati Syuro itu betul-betul
Nek pengajian ini tidak boleh ada masalah. Ini bukan memperingati Asyura, tidak. Kita memang mencoba membedah tentang bulan Muharram. Kemuliaan apa yang ada di dalam bulan Muharram. Supaya sekolah kajian ini bisa mengerti. Oh iki oleh, oh iki sunnah, oh iki gak sunnah. Tahu. Syiar Rasulullah SAW itu memperingati Asyura dengan kematian Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Ini diperingati mereka dengan peristiwa Karbala. Coba, ini bulan Syuro mungkin tanggal 10, gitu kan? Itu awalnya dilukai. Pokoknya yang melukai dirinya. Ia nihan kalau meratap yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi badannya ini dilumuri darah, terus melukai dirinya. Kalau Husain itu dianggap paling sempurna bagi Islam. Kalau orang meninggal itu, kalau orang mati itu paling susah. Tidak sesuatu. Tidak akan meninggalnya Ali bin Abi Thalib lebih parah lagi daripada Husain bin Abi Thalib. Ali ini juga dibunuh, betul? Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Kenapa sing dilatih cuma ada apa? Syiah Rafidhah ini juga sesat, Pak. Makanya Syiah itu bukan Islam, Syiah itu agama tersendiri. Makanya tujuan orang ngaji, ngomong sunnah, ngomong iki kak sunnah, itu setiap Wahabi. Halo, betul? Oh iya, radikal, macam-macam itu tujuannya. Kalau tak minum dia baik. Bapak sekalian Allah, Syiah itu memperingati juga di bulan Muharram ini, Pak. Nanti tanggal 10. Nah, Bapak sekalian Allah, bonsa sesuai jarak muslimin 45 menit ya, Pak. Kira tanya jawab monggo begini. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak sabar. Bapak sekalian Allah, sunnah di dalam bulan Muharram ini yang harus kita lakukan sekalian. Dari 4 bulan ini kita dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri. Dilarang kita untuk berbuat dosa. Dilarang kita untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Abu Qatadah itu menafsirkan ayat ini, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Surah At-Taubah ayat 36 tadi, kita ini Bapak sekalian, bahwasanya orang kalau berbuat baik di bulan 4 dari Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab itu maka akan dilipat gandakan pahalanya. Halo Pak, dilipat gandakan apa pahalanya? Dan mafhum khulafah kalau kita berbuat maksiat maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Nah, ini harus kita perhatikan sekali. Jangan gampang-gampang di bulan 4 kita ini kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, jadi afdal siyam ba'da Ramadan siyam syahrullah. Seafdal seutama puasa di bulan setelah bulan suci Ramadan ada bulan Muharram. Syahrullah itu disebut bulan Muharram. Al-Haram. Jadi panjenengan Rasulullah Muhammad SAW ketika di Mekah itu
orang-orang Quraisy itu berpuasa. Orang-orang Quraisy itu sudah puasa. Maka Rasulullah berpuasa saat itu. Tanggal berapa? Bu? Tanggal 10. Asyura itu 10. Setelah beliau hijrah ke Madinah, maka Bapak sekalian, ada orang juga berpuasa. Kata Rasulullah, "Hada miyam." Iki hari apa orang puasa? Maka ada sahabat yang datang, "Wahai Rasulullah, itu orang-orang Yahudi juga berpuasa ya Rasulullah. Tanggal ini apa saya? Tanggal 10 seperti kita ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mendatangi orang Yahudi itu mengatakan, "Ada apa kalian berpuasa dengan 10 Asyura, bulan Muharram, di hari ke-10 ini?" Maka orang itu mengatakan, "Bukankah Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari Fir'aun pada tanggal 10 Muharram? Maka kita berpuasa." Banyak hadis-hadis yang itu yang kurang sifat, yang kurang kuat, ya bisa dikatakan lemah, ya dibebaskannya siapa? Diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu juga di bulan Muharram di 10 Muharram. Termasuk Nabi Yunus keluar dari apakah? Juga di bulan Muharram tanggal 10. Banyak jadi di dalam situ. Maka orang sekalian, kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu kita ini lebih berhak berpuasa di bulan di bulan Muharram di hari ke-10. Karena kenapa? Karena saya dan Nabi Musa itu sama-sama mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita lebih berhak, kata Nabi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Janganlah kalian sama dengan orang Yahudi, orang-orang Quraisy, puasanya hanya 10 saja." Makanya nanti Bapak sekalian, kita ini di bulan Muharram ini banyak disuruh Rasulullah untuk berpuasa. Tingkatan puasa di bulan Muharram Bapak sekalian, yang pertama adalah mengapa jangan full puasa di bulan Muharram boleh. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan tidak boleh, karena Rasulullah tidak melakukan itu. Tapi kita disunnahkan untuk banyak berpuasa. Nomor 2 tingkatan di bulan Muharram ini Bapak sekalian adalah kita berpuasa minimal 9, 10 dan 11. Tingkatan ketiga Bapak sekalian adalah di bulan Muharram ini kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisih orang Yahudi, orang-orang Quraisy adalah kita puasa di hari ke-9 dan 10 atau 10, 11. Yang terakhir minimal pulau panjenengan ini puasa hanya di hari ke-10. Nah, baru sekali orang ngomong. Yang perlu dengan cara di sini, bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia dan tidak ada hubungannya dengan mara bahaya. Mau ngantuk? Sudah ngantuk? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak ada hubungannya dengan mara bahaya sekarang. Semuanya bulan itu baik. Semua hari berkata semua baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an bersumpah dengan wal 'asr, wad duha, itu baik. Wal 'asr, innal insana lafi. Ini bersumpah dengan apa? Waktu demi waktu, demi waktu Tuhan ini tidak ada sesuatu di hari-hari itu apa sih memang sudah kita 50.000 tahun sebelum apa jangan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla wis dicatat. Catat Allah, dicatat apa? Umure, rezekine, bojone, napa ya? Napa?
senang susah, musibah tadi. Sudah bersejarah Allah. Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Buatan enten. Lolos alhamdulillah. Makanya Rasulullah kalau sakit itu mesti mengatakan alhamdulillah kulli hal. Disuruh kalau Rasulullah itu mengatakan dan ditakut dia ambil kabarmu gimana kabarmu? Katakan alhamdulillah kulli, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nek sehat alhamdulillah aku sehat. Nek sampai nutupi atau sampai sambat menungso itu tutup boleh sambat. Nek sampai sambat wah ya Allah aku ini macam-macam sambat kok menungso. Betul? Betul Pak? Kok menungso itu boleh sambat. Mulai sambat disambati itu boleh sambat. Sambat itu boleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, cukup ya. Coba benar. Pak, aku ini mesti ngantuk. Mungkin ada pertanyaan. Satu pertanyaan kalau bisa saya jawab, kalau memang tidak bisa saya katakan tidak bisa. Karena kenapa? Ulama-ulama salafus saleh dulu itu seperti Imam Malik rahimahullah, itu ditanya dengan 75 pertanyaan yang dijawab hanya 35 pertanyaan. Coba setingkat gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak semuanya harus dijawab. Kok minta aku ngaji gak teh hasil kan? Ya, masya Allah. Gua ya kan saat ini kan gua ada yang berfatwa. Oh ini bukan masya Allah. Rujukannya apa? Dari mana dia? Kalau Rasulullah sahabat, monggo penafsiran para ulama silakan. Nek dijawab dia ini menurut hemat pemikiran saya. Gua yang menurut hemat pemikiran saya. Saat ini kan mau betul. Gua ya kalau ngerti padahal enggak ngerti. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Gitu. Monggo kalau mau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Sebelum ngantuk apa ini? Ada pertanyaan aku? Bagaimana monggo? Ya. Kapan munculnya kelompok Syiah itu setelah Abu Bakar diangkat atau setelah Sayyidina Ali menikah? Sama dong. Syiah itu bukan meninggalnya setelah Abu Bakar diangkat atau meninggalnya Ali. Tapi Syiah itu muncul ketika Rasulullah masih ada, yang dipelopori oleh Abdullah bin Abu Salul. Ya. Jadi ada ketika Rasulullah SAW ini Pak, ini cikal bakal siapa? Abdullah bin Salul ini cikal bakal Rasulullah SAW, bukan bakalnya Syiah. Rasulullah SAW mengirim waktu itu perang apa sih Pak? Perang Badar menang betul. Perang Uhud Rasulullah SAW ini mengirim 1000 pasukan. Ya, di tengah perjalanan ini ada orang fasik, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah bin Abi Salul. Nah saat itulah diprovokasi tiangnya. Nah ada orang juga menyombongkan diri dalam Al-Quran begini kan, menyombongkan diri. Wah diri pasti itu Allah. Kulo bilo tuh kayak musuh dapat 3.000. Umat Islam berapa? 1.000. Okay. 1.000 waktu itu, maka ada orang 300 ini kepengaruh Abdullah bin Salul. Ojo adik wis pasti kalah. Mereka berapa? 3.000, awalnya 1.000. Kalah. Wes ojo perang. Akhirnya balik. Nah, orang inilah yang nanti jika bakalnya ketika Rasulullah wafat memfitnah Abu Bakar, memfitnah Umar, memfitnah Ali dan mendirikan namanya Syiah. Nah, Syiah itu nanti akan pecah dengan beberapa sekte-sekte, termasuk yang paling sesat adalah Syiah Rafidhah. Itu yang sekarang ini memusuhi, ya, di zaman sekarang dikuasai Syiah Rafidhah, di Syria dikuasai Syiah Rafidhah, di mana? Irak sudah habis Pak, dikuasai semua. Makanya di sini ini kalau ada pengajian diprovokasikan dengan Syiah. Syiah itu lama-lama ini saya betul itu. Jadi kalau kajian itu waspada. Paham ya? Jadi paham ya? Jadi sebelum Abu Bakar,
Umar, Utsman, Ali itu sudah cikal bakal Syiah itu sudah muncul dengan Abdullah bin Abi Salul. Nah, itulah pendiri yang namanya golongan Syiah. Nah, Allah Ta'ala. Silakan, Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan saya sederhana barangkali terkait dengan tadi Ustaz kami indikan bahwa katanya dengan budaya yang erat sekali dengan Islam yang menjadikan nanti malah keliru Ustaznya. Makanya saya tanya sederhana, pada bulan yang seperti ini sebaiknya amalan apa yang kita harus lakukan Ustaz? Kalau tidak salah saya membaca Ustaz ada 12 amalan yang harus dilakukan. Salah satunya itu harus membaca surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Itu gimana itu? Maknanya barangkali Ustaz bisa memberikan cara kepada kita. Terima kasih Ustaz. Sabar ya. Amalan apa yang paling utama? Yang pertama sekalian, amalan apa? Ya siap puasa. Gimana? Puasa itu kalau bisa ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bisa puasa itu setahun. Kalau ada tersebut, itu ada ahli nahar. Nahar itu dilarang untuk kita berpuasa. Seperti hari tasyrik, betul Pak ya? Tasyrik itu dilarang kita berpuasa. Maka Rasulullah tidak boleh. Kalau begitu bagaimana Rasulullah kalau saya ini puasa 1 bulan penuh? Kata Rasulullah, kalau itu tidak ada bulan nahar silakan, tapi jangan kamu lakukan. Maka kata Rasulullah, saya ini bisa puasa 30 hari sudah, satu puasa 1 minggu sudah boleh. Saya bisa puasa Rasulullah puasa puasa yang paling afdal ya. Puasa yang paling afdal adalah puasanya Nabi Dawud. Afdal siamu. Jadi sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Dawud. Tuh, bis-bis Pak sekali. Maka puasa Dawud kalau sudah cukup itu. Maka Bapak sekalian Allah, amalan apa saja yang paling afdal adalah pertama puasa Bapak. Kalau sholat itu jelas wajib, ya. Kita sholat 5 waktu itu pasti wajib. Ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang lain, qobliyah, ba'diyah, itu tingkatkan. Mau ditingkatkan tambah. Kalau bacaan-bacaan khusus, baik itu surat Fatihah, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, itu rujukannya ngapunten kurang kuat Pak. Tidak ada rujukan yang kuat untuk itu. Kalau Anda membaca itu silakan, tapi hanya jangan dikhususkan di bulan Muharram saja. Seluruh Quran itu baik, seluruh Quran itu baik. Memang Bapak sekalian ada beberapa ayat-ayat dalam Quran itu untuk zikir pagi sore. Itu ada maksud, ada contoh dari Rasulullah. Kalau ada contoh lakukan, kalau tidak jangan lakukan. Nanti hal tidak perlu rapi ini Pak, tapi menyelisih. Saya ceritakan lagi Bapak sekalian. Ada orang datang ke rumah saya hanya membaca selawat tapi yang tidak maksud. Mohon maaf Pak, saya tidak menyinggung golongan itu. Saya tidak berbicara golongan. Ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat lagi? Sepakat itu? Sepakat itu? Nah, sepakat. Jadi saya tidak mau menyinggung. Saya ini membaca selawat ini Pak. Berapa puluh kali? 1000 kali. Kelepon kecil. Saya pernah ceramah di sini Bapak sekalian tentang bagaimana kita beramal sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita keliru itu sudah jadi itu gampang sekali masuk. Yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW itu gampang sekali masuk. Selawat yang maksud itu Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu maksud.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu maksud boleh. Boleh kalau jadi kita melakukan sholat di luar sholat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu lebih afdal. Kenapa? Kita lebih artinya bukan meninggikan Rasulullah, bukan. Kita lebih takdim kepada Rasulullah SAW. Kalau di dalam sholat memang kita ini disunnahkan malah kita tidak pakai sayyidina. Kalau di dalam sholat, di luar sholat silakan. Itu pendapat ulama yang rajih, yang kuat. Jadi kalau membaca dikhususkan surat ini, surat itu tidak ada, Bapak. Tidak ada. Allah Ta'ala. Ada lagi Pak Sabun? Sabun? Ataupun ngaji diskusi kan tadi ya coba. Jadi silakan kalau saya salah ingatkan Pak. Kumpulan dikit yang dhaif, ya. Dhaif. Tidak punya ilmu apa untuk bisa saya sampaikan kepada jenengan. Intinya wassalamualaikum. Jadi Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Mari kita beramal, panjenengan beramal dengan masukkan celengan, masukkan membawa makanan, macam-macam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dilipat gandakan. Keterbalikan kalau panjenengan berbuat kemaksiatan, maka kita ini dilarang bulan-bulan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, Pak. Makanya orang kita Rasulullah ada orang yang seakan-akan beramal kepada surga, terus beramal kepada surga. Setiap hari jamaah, setiap hari sholat, setiap hari puasa. Puasa ada puasa itu. Tapi masa muslim pada Allah di dalam menjelang dia titik orang titik wafat, dia berbuat apa? Maksiat kepada Allah SWT. Dan ia ditakdirkan masuk neraka. Ada orang itu berbuat maksiat, kurang titik mati, dia bertobat kepada Allah SWT. Kulli bani Adam khata wa khara ta'ala tawabin kepada Rasulullah. Setiap anak cucu Adam saya termasuk saya ngomong dari Pak KKP itu wallahi saya betul-betul lebih selamat daripada jenengan. Wallahi demi Allah saya betul-betul lebih selamat daripada jenengan. Setiap anak cucu Adam itu khata membuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah dan orang yang bertaubat. Gunakan ini untuk terus kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasab. Dihisab sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya, tapi tidak hanya di bulan Muharram saja. Tidak kita khususkan seluruh bulan itu baik. Tapi ada yang bulan-bulan yang dimuliakan. Ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Haramain. Mana Haramain itu? Makkah dan Madinah. Itu yang dimuliakan. Ada tempat, ada sesuatu yang dimuliakan. Masjid-masjid itu yang dimuliakan oleh Allah. Ada hari yang dimuliakan oleh Allah. Sebaik-baik ada hari yang paling baik adalah hari Jumat. Nah, saat-saat itulah Bapak sekalian kita gunakan kesempatan-kesempatan itu, kita gunakan untuk beramal saleh sebaik-baiknya. Sebanyak-banyak bulan Muharram itu dilipat gandakan. Panjenengan amal saleh akan dilipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang berkehendak melipat gandakan panjenengan beramal. Akan dilipat gandakan panjenengan. Ojo kembali ke etes tahu. Hakim medite kembali ke etes. Saking medit. Makanya orang Islam kalau ke masjid subuh nggawa duit. Halo, Pak. Halo. Ya. Padahal Rasulullah SAW doanya itu sangat mustajab. Allahumma barik ummati fi bukurih. Lho iki duwe Rasulullah, panjenengan kula duwe Rasulullah. Ya Allah berkah umatku sing bangun pagi, sing tangane mlebu celengan dulu wis kadang-kadang 5.000 wis dino sampai itu 1 bulan berapa. Ada orang rokokan 20.000 iso. Dewa lupa sing rokokan dulu. Selama mesti kontek. Orang ngomong berdua mulai digeletin 3 gendeng. Sama itu loh. Rokokan selama itu kalau ada yang gendeng. Betul kalau Bu. Bapak itu rokokan sama aku.
saya kata orang cepet juga tiba gendeng tiba. Dulu enak ya kan berpikir itu Pak. Padahal itu kalau dijalani ya bisa dikorban setiap tahun gimana? Korban sapi iso, ngimani bojo loro iso. Kayak sing mereka gimana? Ya. Ya sama nih. Sama? Ampun ya, men tambah suwe kalau tambah mal, tambah suwe tambah lawas ya. Tambah suwe tambah lawas ya. Akhirnya belum mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan amal kita dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita ditutup oleh Allah dengan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.